Mana yang lebih utama saat baru hijrah? Memperbaiki bacaan Al-Quran atau hadir ke kajian-kajian tentang akidah dan amalan lainnya? Karena banyak dari yang baru berhijrah lebih semangat rutin hadir tahsin daripada menghadiri kajian yang dibacakan tafsir Al-Quran dan hadis. Nah ini bagus ini. Saya pengen sekali membuat kajian untukmu yang baru berhijrah. Agar ada ada semacam tuntunan bagi yang baru berhijrah, apa sih yang harus saya kerjakan? Saya kan bingung mau mulai dari mana. Ya, maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, yang paling utama dilakukan untuk wanita-wanita, terutama wanita ya, yang baru berhijrah adalah bertaubat kepada Allah dari segala macam dosa yang pernah dia kerjakan. Berarti kalau sudah bertaubat, berarti dia harus menyesal atas semua yang dia pernah lakukan dari dosa. Yang kedua, dia memutuskan semua dosa. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak kembali lagi ke dosa tersebut. Ini yang paling utama yang dilakukan oleh orang yang berhijrah dulu, bertaubat, sebenar-benar taubat kepada Allah. Dan kalau sudah bertaubat berarti melakukan 3 hal tadi. Menyesal, banyak-banyak beristighfar, kemudian memutuskan dosa itu, apapun itu bentuknya, diputuskan. Kalau pernah punya hubungan dengan laki-laki, pacaran, putuskan. Ya, kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali lagi dalam dosa tersebut. Kalau seandainya pernah membuka jilbab, maka atau tidak pernah membuka aurat, maka sekarang putuskan itu. Harus tutup auratnya terus. Baik. Kalau sudah itu dilakukannya, sembari itu dilakukan, maka sembari dia mulai menghadiri kajian-kajian. Agar apa? Agar dia di atas ilmu agama. Nah, kajian-kajian yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar kajian-kajian 5 menit di YouTube, 1 menit di Instagram, beda. Tapi kajian-kajian ini kajian yang benar-benar sistematis. Yang dengan kajian tersebut dia mendapatkan ilmu agama yang mumpuni sehingga menjadi seorang yang berhijrah di atas ilmu. Kajian yang paling utama dia lakukan adalah belajar ilmu akidah. Sembari nanti dia belajar ilmu fikih dari perkara-perkara sholat, puasa yang tidak bisa tidak dia wajib mengerjakannya. Maka saya nasihatkan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang baru belajar, baru hadir kajian, baru istiqamah, bahasa anak mudanya sekarang baru hijrah, yaitu ajak seorang ustadz yang mereka belajar, yang ia mempelajari atau mengajarkan akidah yang benar. Dari awal, seperti tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab-kitabnya, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada para hari akhir, keimanan kepada qada dan qadar baik dan buruknya. Itu dipelajari secara sistematis dan kalau bisa ada kitabnya. Nah, setelah itu baru belajar fikih. Yang fikih tersebut seseorang tidak bisa tidak dia harus mengetahuinya. Fikih sholat, fikih puasa, dia mau tidak mau harus mengetahuinya. Belajar secara sistematis. Begitu ya Bu ya. Nah, baru setelah itu nanti dia meluaskan lagi pembelajaran dia tentang rukun Islam. Kemudian tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat, haji dan seterusnya. Adapun tahsin Al-Quran, iya. Dia sembari belajar itu semua, dia mempelajari tahsin. Jangan sampai dia tahsin saja karena dia anggap dia dirinya sebagai pemula, kemudian tidak hadir pengajian. Kenapa? Karena kalau sekedar tahsin, dia tidak dapat ilmu untuk memperbaharui akidahnya dan juga untuk mengerjakan sholat. Karena berarti sholatnya selama ini biasa-biasa saja. Seperti yang dulu-dulu juga. Nah seperti itu Ibu. Nah kalau sudah ada tahapan-tahapan belajar bagi orang yang baru berhijrah, maka ini dia akan selalu semangat.
Kenapa? Jarang dia untuk futur, kecuali mungkin dapat kawan yang sedang futur, akhirnya dia ikut-ikutan. Dia akan selalu semangat. Kenapa? Karena ada target yang ingin dia capai, ada proyek yang ingin dia garap. Oh, saya belum tahu tentang sifat sholat Nabi. Kalau sudah berbicara sholat berarti berbicara tentang toharoh, Ibu. Berbicara tentang mandi, wudu, kemudian berbicara tentang wudu, mandi, tayamum, mengusap di atas khuf, mengusap di atas jilbab. Itu harus dipelajari secara sistematis dan intensif sehingga dia benar-benar memiliki kafaah ilmiah, kemampuan, kapasitas ilmu. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berhijrah adalah mengisi dirinya dengan amaliyah-amaliyah yang mungkin selama ini dia sudah lama tinggalkan, bahkan dia tidak pernah kerjakan, seperti zikir pagi, zikir sore. Nah, itu perlu hafalan, bacaan-bacaan sholat, ya, bermacam-macam bacaan sholat perlu dia menghafal dan mempelajarinya. Dengan begitu seseorang akan terarah dan terukur dalam hijrahnya. Allahu a'lam. Bagus ini pertanyaan. Saya akan jadikan kajian nanti, yaitu metode belajar bagi yang baru hijrah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.